Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita ucapkan kalimat ini kepada satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang menciptakan semua yang di langit dan di bumi dan apapun yang ada berada di antara keduanya. Semua makhluk selain Dia bertasbih padanya. Maka sangat layak manusia yang kecil, hina seperti kita ini mengucapkan Alhamdulillah. Juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi penutup, sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah, karena Allah dan malaikatnya juga memberikan salam kepada beliau. Sebelum kita memulai atau melanjutkan pasal ke-6, masalah beriman kepada kitab-kitab Allah, dari kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, saya mengingatkan jemaah sekalian agar yang punya HP pada saat masuk masjid di sini atau di tempat lain di silent saja atau dimatikan. Itu jauh lebih aman untuk dirinya sendiri juga untuk jemaah yang lain. Terlebih lagi kalau ada yang pakai ringtone musik diganti dengan yang lain. Masih lebih aman, lebih baik antum merekam suara antum sendiri. Baca apa saja, bisa diucapkan apa saja di situ, kalimat nasihatkah atau apa saja, atau ringtone memang yang jauh dari musik yang akhirnya bisa menjerumuskan antum pada dosa dan mengganggu orang lain kalau lagi sholat. Jadi ini saran saya di sini atau di luar sini tentu sama saja ya, karena sudah 2 kali saya temukan di masjid kita ini ada ringtone yang musik, kemudian ribut, apalagi orang lagi sholat. Itu sebaiknya jangan ada di majelis ilmu dan di masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pasal ke-6, bahasan kita adalah beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah membahas panjang lebar beriman kepada Allah, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, Allah sebagai pencipta, bukti-bukti nyata secara nakli dan akli bahwasanya Allah itu ada, kemudian juga asma'ullahi wa sifatih, nama-nama dan sifat-sifatnya Allah, dan ada banyak hal-hal yang sudah kita bahas dari pasal-pasal sebelumnya. Selain tadi rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, juga kita sudah membahas yang terakhir sebelum ini adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita akan masuk ke beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah Azza wa Jalla dari langit sana menurunkan kitab, menurunkan syariat, hukum, bukan menurunkan kitab ya, menurunkan syariat dari langit yang akhirnya tertuliskan dalam kitab melalui tangan para rasul dan nabi. Jadi memang dari langit turun dalam bentuk wahyu. Kita tahu bahwasanya Nabi SAW seringkali menerima wahyu. Kalau Al-Quran itu baik itu diucapkan langsung oleh Jibril alaihissalam dalam poster asli sebagai malaikat, atau datang malaikat Jibril dalam poster manusia lalu mengucapkan kalimat dan Nabi SAW memahami kalimatnya kalau itu wahyu, atau beliau lihat dalam mimpinya, atau beliau mendengarkan suara lonceng yang sangat keras sehingga membuat beliau keringatan. Dan ini semua disebutkan di dalam hadis Bukhari tentang masalah prosesi penerimaan wahyu itu. Dan di zaman Nabi SAW tidak ada penulisan kitab, tidak ada Al-Quran dalam bentuk kitab. Yang ada adalah wahyu tersebut ada ditulis di kulit-kulit unta, kambing, di pelapa-pelapa kurma, di pecahan-pecahan batu tanah yang dibuat jadi patung, jadi di tulang-tulang unta. Seperti itu wahyu awalnya. Lalu kemudian terjadilah pengumpulan kitab itu Al-Quran di zaman Abu Bakar. Lalu kemudian terjadilah penulisan dalam bentuk seperti kitab sekarang di zaman Utsman radhiyallahu anhu. Dan ini banyak orang yang pengetahuannya sangat rendah, tidak faham tentang ilmu syar'i, tidak faham tentang bagaimana kedudukan para sahabat, mengatakan Utsman telah melakukan perbuatan bid'ah dengan menulis atau menyatukan di sebuah kitab. Padahal memang kalimat dalam hadis Nabi SAW, rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Ulama memaknakan kalimat kitab-kitab Allah adalah memang semua nabi setelah mereka diutus
dan mereka meninggal dunia, umumnya para sahabatnya mengumpulkan dalam bentuk kitab, tapi susunannya disusun oleh para nabi. Seperti contoh Al-Quran misalnya, ayat-ayat yang turun seperti Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq turun di awal Islam di Mekah. Ayat yang pertama turun dalam Al-Quran, tapi diletakkan di juz 30. Kenapa bukan dia di awal? Karena Nabi SAW mengikuti instruksi dari Allah SWT. Kadang-kadang ada ayat yang turun di fase Madinah, tapi diletakkan di tengah-tengah surah Al-Imran misalnya, di tengah-tengah surah Al-Ma'idah, gitu kan? Karena Nabi SAW menyuruh seperti itu sampai lengkap satu surah, Jadi Utsman bin Affan bukan melakukan perbuatan yang baru, hanya semua wahyu itu diletakkan di kertas atau waktu itu di kulit ya, ditulis dari kulit, di atas kulit kemudian disatukan dan disusunlah seperti yang Nabi SAW ajarkan atau tuntunkan. Kitab-kitab yang Allah turunkan cukup banyak sebenarnya, cukup banyak, sebagaimana juga Rasul diutus cukup banyak, tetapi tidak semua diceritakan kepada kita. Ada yang disampaikan atau disepakati oleh ulama, ada 5 kitab yang kita wajib imani, artinya tahu namanya dan turun kepada Nabi siapa. Ada suhuf Nabi Ibrahim atau dikenal dengan lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, kemudian ada Taurat Nabi Musa, ada Zabur Nabi Daud, ada Injil Nabi Isa, dan ada Quran Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nah, pasal ke-6 ini membahas tentang wajibnya kita mengimani kelima atau ke kitab-kitab tadi yang sudah saya sebutkan itu. Beliau mengatakan seorang muslim beriman kepada seluruh kitab suci yang telah Allah turunkan dan kepada lembaran-lembaran wahyu atau suhuf yang diberikan kepada sebagian rasulnya. Ia meyakini bahwa semua itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah, yang dia Allah wahyukan kepada para rasulnya, agar dengan wahyu itu mereka menyampaikan ajaran atau syariat dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kitab-kitab suci yang paling agung, ya beliau mengatakan sini ada 4 ya, yang beliau ambil adalah pendapat yang kedua. Pendapat pertama tadi mengatakan ada 5 karena dimasukkan suhuf Ibrahim. Kalau di sini beliau cuma mengatakan 4 karena diambil adalah Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini yang paling sempurna. Kemudian ada Taurat yang turun kepada Nabi Musa AS, ada Zabur turun kepada Daud AS, dan ada Injil turun kepada Nabi Isa AS. Al-Quranul Karim adalah kitab yang teragung dari kitab-kitab lainnya, sebagai batu ujian bagi kitab-kitab yang lain itu dan menghapus semua ajaran dan hukum yang ada di dalamnya. Maksudnya batu ujian ini pelengkap. Kalau ada yang disembunyikan pun dibongkar oleh Al-Quran, gitu kan? Dibuka semua oleh Al-Quran. Jadi semuanya nanti apa yang disembunyikan oleh ahli kitab, seperti Injil itu sebenarnya disusun dalam bentuk kitab 600 tahun setelah Isa AS diangkat ke langit. Jadi memang pada saat itu pun muncul 600 Injil. Dan kesemua Injil itu umumnya menyebutkan tentang adanya Nabi yang datang setelah Isa bernama Ahmad. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surah Saf masalah itu. Intinya adalah setelah fase kerajaan Romawi di mana para pendeta dan pastor menguasai, ya, kaisar, seluruh masyarakat atau Nasrani harus tunduk kepada pendeta, dan mereka akhirnya mengganti isi-isi Injil sesuai yang mereka inginkan. Maka direvisilah 600 Injil tersebut dan tinggal 4 saja. Dan 4 ini sekarang yang dipakai oleh orang Nasrani seluruh dunia, itu pun direvisi setiap tahun. Dan itu sudah diganti semua. Jadi ada 596 Injil dibakar oleh kerajaan Romawi dulu, karena semuanya ada namanya Ahmad. Semua ada nama Nabi Muhammad SAW. Gitu kan? Maka ini dibakar dan sekarang tinggal ada 4 Injil yang dipakai, gitu kan. Dan satu-satunya Injil yang masih bertahan, nomor 5 Injil yang ada, tapi itu kalau ditemukan oleh gereja dibakar, namanya Barnabas. Dan itu ada seorang pendeta dulu dari Perancis yang masuk Islam dan akhirnya diterjemahkan sama dia. Saya pernah punya dalam bahasa Indonesia, tapi saya sarankan antum gak usah beli, gitu kan. Karena memang tidak perlu baca Injil. Ya, ini cuma sebagai referensi saja kalau seandainya ada teman, karena Injil itu menyebutkan ayat tentang adanya Ahmad. Tapi kan tanpa pun kita lihat itu, kita sudah imani dengan Nabi Muhammad SAW. Antum sibukkan diri baca Al-Quran saja, gitu kan. Itu yang diperintahkan, hukumnya diterapkan. Tapi ini saya datangkan secara historis saja. Sementara kitab Zabur sudah umumnya sudah hilang. Zabur itu hilang. Karena dia fase antara Musa dan Isa alaihimussalam, gitu kan. Jadi Nabi Daud dan Sulaiman itu berada di antara Nabi Musa dan Nabi Isa.
Nah ini Zabur, ya, dia sebenarnya datang dalam melengkapkan apa yang ada dalam Taurat. Dan sekarang orang-orang Yahudi berpegang pada Taurat, tapi Taurat ini juga sudah direvisi. Mereka mengubah kitab Taurat itu, ya, diganti dengan beragam macam hal yang mereka inginkan. Dari Taurat turun kepada istilah Talmud. Ada kitab yang mereka buat Talmud, diringkas-ringkas dari Taurat, diambil di situ. Diambil dari sebagian ayat Zabur, dicampur di situ. Dan apa yang mereka inginkan, yang mereka tidak inginkan, maka dihapus, gitu kan. Jadi kalau dikatakan sekarang apakah ada Taurat dan Injil yang asli, itu sudah tidak ada. Ya, mereka sudah angkat. Tapi sekarang Taurat dan Injil itu memang ada, ya, yang sifatnya sebagian ayat, sebagian besar adalah karangan orang-orang, sudah dimasukkan, gitu kan. Dan ini cukup banyak, ya, bukti-bukti nyata tentang masalah itu. Kemudian orang-orang Yahudi sekarang mengembangkan Taurat ditinggalkan secara mutlak, Talmud sudah tidak dipakai lagi, Zabur lebih-lebih. Mereka membuat sebuah buku sekarang yang mereka anggap itu ringkasan dari buku-buku tadi, yang dikatakan atau diberikan istilah dengan protokol Yahud. Ya. Ini dalam bahasa Arab ada, dalam bahasa Indonesia juga sebenarnya pernah ada terjemahan, tidak tahu kalau sekarang masih ada ya. Tapi itu ringkas adalah dianggap program Yahudi dalam menguasai dunia, dan itu dianggap kitab suci mereka. Itu lebih suci bagi mereka sekarang daripada kitab Taurat sendiri, gitu kan. Itu yang ada. Intinya kita beriman tentang yang diperintahkan dalam rukun iman yang kita sedang bahas pasal ke-6 ini. Kita yakin ada dulu suhuf Ibrahim turun kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana pendapat pertama tadi. Syekh Abu Bakar Jazair cuma menganggap pendapat kedua yang mengatakan suhuf Ibrahim tidak masuk, cukup 4 saja, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Intinya kita mengimani tentang nama-nama kitab itu. Ada nama-nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagaimana dalil yang kita bacakan nanti. Kita imani keberadaannya, pernah turun kepada nabinya, dan nabinya pun kita yakini. Tapi apakah seorang muslim punya kewajiban membacanya, mencari tahu apa isinya? Nggak ada, nggak perlu, gitu kan. Antum nggak perlu capek-capek baca Taurat, baca Injil, mencari tahu, cari naskah aslinya atau naskah yang sudah direvisi, itu nggak perlu. Al-Quran saja, ya, Al-Quran saja. Ini sekaligus saya ingatkan, ada sebagian anak-anak muda muslim sekarang, saya tidak tahu ya mereka ambil ide itu dari mana. Saya dapat informasi di beberapa kampus UIN di Indonesia ini, mereka pada saat mempelajari, ya, mau mempelajari Nasrani, mereka memanggil pendeta atau pastor, lalu memanggilnya dan memakai Taurat atau memakai Injil untuk dibaca. Ini pemahaman yang keliru. Antum nggak butuh mengetahui ayat-ayat Injil, nggak butuh, nggak perlu. Untuk apa antum tahu? Bacanya nggak ada pahalanya. Juga nanti antum jadi bingung, apalagi itu penuh dengan revisi, bukan asli turun, gitu kan? Jadi nggak ada manfaatnya. Kalau antum mau pelajari Nasrani cukup poin-poin penting agama Nasrani itu apa saja. Semua yang mengaku pengikut Nabi Isa dan meyakini Injil turun pada Isa namanya Nasrani. Selesai. Cukup itu saja. Kalau antum lagi berdebat dengan orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang-orang kafir, ajak mereka berdebat di agama kita. Nggak usah antum jadi Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik, nggak perlu. Cukuplah beliau-beliau itu, gitu kan? Kalau umumnya muslimin tidak perlu. Umum muslim antum kalau sedang bicara sama tetangga, sama teman orang Nasrani, ajak dia ke Islam. Bagaimana pendapat anda tentang Islam? Tanya dia tentang Islam, gitu kan? Nanti dia akan beri penilaian, lalu kita jelaskan juga tentang agama kita. Jadi antum leluasa menjelaskan tentang masalah Islam. Dan tidak usah ragu dalam menawarkan Islam. Tawarkan saja Islam, gitu kan? Kita tidak tahu hidayah di tangan Allah SWT. Kadang-kadang syaitan membesar-besarkan masalah. Cukup dia syahadat saja. Suruh dia syahadat, selesai. Jangan kalau mau syahadat sebentar, ini Minhajul Muslim baca dulu. Kalau dia meninggal malam itu antum tanggung jawab. Ada pernah ikhwah begitu bawa ke saya, Ustaz, ini teman saya, ini orang teman saya sudah lama mau syahadat, tapi saya tunda-tunda tunggu Ustaz. Ngapain tunggu saya? Antum langsung tuntun syahadat, bukan harus mandi Ustaz. Nggak ada harus mandi, dari mana dalilnya harus mandi itu? Umar bin Khattab mandi pada saat akan membaca Al-Quran, itu upaya Fatimah adiknya yang mengatakan engkau najis hai Umar mandilah. Hanya upaya Fatimah, tapi bukan hukum syariat. Buktinya pada saat Amul Wufud, dalam hadis Bukhari dikatakan tahun pada saat selesai pembebasan kota Mekah dari kekufuran, dikenal dengan tahun masuk Islamnya suku-suku Arab. Datang ribuan suku-suku Arab, datang ke Madinah ngucapin syahadat. Nggak ada yang disuruh Nabi SAW mandi. Datang syahadat, diajarin rukun Islam, disuruh pulang, gitu kan? Memang begitu dalam Islam. Jadi cukup syahadat sudah selesai.
Jadi nggak usah repot-repot, itu saja Islam. Kalau dia terima syahadat, baru tuntun dia sholat 5 waktu. Kalau dia terima, baru tuntun dia zakat. Kalau dia terima, sudah bisa diamalin maksudnya, baru pindah ke puasa Ramadan, baru pindah ke haji. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim di mana Nabi SAW waktu mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Kau akan datangi Yaman, hai Mu'adz, di sana ahli kitab. Yang pertama kau dakwai syahadat dulu. Tidak usah ragu, sampaikan tentang syahadat, gitu kan? Dan selalu lempar dulu pertanyaan ini. Pengalaman saya berhasil itu, bagaimana pendapat Anda tentang Islam? Kenapa belum masuk Islam? Nggak apa-apa, jangan takut, tidak usah ragu. Syaitan yang membesar-besarkan itu. Biarin dia sampaikan pendapatnya, lalu diskusilah di masalah Islam itu. Jadi kita luasa jawab. Kalau dia ragu tentang sholat terlalu banyak misalnya, sholatlah yang kita bahas, gitu kan? 24 jam waktu kita. Allah cuma minta sholat 5 waktu mengabsen diri. Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit. Setiap sholat 5 menit, 10 menit selesai. Sebagai bentuk pengabdian seorang hamba sama Tuhannya. Apa yang dia ragu? Kenapa Islam harus keluarin zakat? Kenapa harus tutup aurat? Jadi dia menanyakan agama kita, kita diskusi. Enak menjawabnya karena dalam masalah agama kita. Seperti itu gambarannya. Baik, kita masuk sekarang dulu ke dalil-dalil nakli tentang wajibnya kita beriman terhadap nama-nama kitab ini dan nama Rasul yang membawahnya, tapi tidak ada kewajiban untuk membacanya. Poin pertama dalil nakli adalah beliau mengatakan perintah Allah Azza wa Jalla agar beriman kepada kitab-kitabnya seperti yang difirmankan di dalam surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. Tentu al-ayah ini adalah lanjutan ayat, saksi bahasan sampai sini diangkat oleh beliau. Hai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, selalulah beriman kepada Allah, jangan pernah geserkan keyakinan itu. Rasulnya Muhammad SAW dan kitabnya Al-Quran, juga yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan turunkan sebelumnya kepada Rasul-Rasul yang sebelumnya. Jadi di sini Allah SWT menyuruh kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Al-Quran, baru diikuti beriman kepada Rasul-Rasul sebelum kita. Artinya jangan antum meyakini Musa sebagai Nabi tapi Muhammad SAW diragukan, enggak. Asasnya adalah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, misalnya baru kita menyempurnakan dengan iman kepada nabi-nabi yang lain. Poin kedua dari dalil nakli adalah berita dari Allah SWT tentang kitab-kitabnya seperti disebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 2 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Al-ayah. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu hai Muhammad dengan sebenar-benarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Maksudnya membenarkan memang ada kitab turun sebelumnya, namanya ada, Rasulnya ada, dan menurunkan Taurat juga Injil sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia juga yang memastikan telah menurunkan Al-Furqan atau nama lainnya Al-Quran. Saksi bahasan disebutkan nama Al-Quran, disebutkan nama Taurat, disebutkan nama Injil. Firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Al-Maidah ayat 48, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Ini juga lanjutan ayat ada, tapi sampai sini saksi bahasannya. Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Kitab atau Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian bagi kitab-kitab yang lainnya. Juga dalam masalah Zabur, Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ataina Dawuda zabura. Dan kami benar-benar telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara 192 sampai 196, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innahu latanzilu rabbil alamin
nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin. Dan sungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ruhul Amin atau Jibril ke dalam hatimu hai Muhammad agar kamu menjadi salah satu di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar tersebut di dalam kitab-kitab orang terdahulu. Artinya memang dalam Taurat, Injil, Zabur sudah disebutkan bahwasanya akan turun kitab terakhir yang bernama Al-Quran. Kemudian juga Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-A'la ayat 18 dan 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Maksudnya apa yang diinformasikan dalam Quran ini sebenarnya sudah diinformasikan dalam kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Nah ini makanya pendapat pertama tadi ada yang mengatakan selain 4 kitab ada suhuf Ibrahim, ayat ini dalilnya. Karena dikatakan di sini ada kitab-kitab yang turun kepada Ibrahim dan Musa. Sementara tadi Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah berpegang pada pendapat kedua yang mengatakan hanya 4 kitab, gitu kan. Yang ketiga berita dari Nabi SAW tentang kitab-kitab Allah yang disebutkan dalam banyak sekali hadis seperti misalnya innama baqa'ukum fi man salaf kama baina salatil asri ila ghurubisy syams utiya ahlut taurati taurata fa'amilu biha hatta intasafa an-nahar thumma ajazu fa'utu qiratan qirata thumma utiya ahlul injil al-injila fa'amilu bihi حتى صليت العصر ثم عجزوا فأوتوا قراطا قراطا ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأوتيتم قراطين قراطين فقال أهل الكتاب أقل منا عملا وأكثر أجرا قال الله هل ظلمتكم من حقكم من شيء قالوا لا قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. Sesungguhnya masa tinggal kalian dibandingkan orang-orang yang tinggal Sesungguhnya masa tinggal kalian dibanding orang-orang dahulu, ahli kitab sebelum kita, Yahudi dan Nasrani, di dunia ini sampai kiamat terjadi, adalah tinggal seperti waktu sholat asar hingga matahari terbenam saja. Ahli Taurat telah diberikan kitab Taurat dan mereka pun mengamalkannya sampai setengah hari. Maksudnya orang-orang Taurat ini Yahudi dikasih kitab seperti perumpamaan waktunya dari subuh sampai waktu duhur. Lalu mereka lemah, tidak mampu mengamalkannya. Maka mereka diberi pahala satu kirat. Kirat maksudnya satu gunung ya. Seperti misalnya diambil daripada hadis tentang sholat jenazah. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat jenazah dikasih satu kirat, yang ngantar sampai dimakamkan satu kirat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ukuran satu kirat itu? Nabi SAW mengatakan seperti gunung Uhud. Artinya diberikan pahala ya, satu gunung maksudnya 2 gunung pahala mereka. Kemudian Ahlul Injil diberikan kitab Injil, orang Nasrani, dan mereka pun mengamalkannya hingga waktu sholat asar. Kemudian mereka lemah, tidak mampu mengamalkannya. Lalu mereka diberi pahala satu kirat. Di sini sebagian ulama hadis mengatakan mereka tidak mampu mengamalkan karena mereka mengubah isinya. Sebagian ulama hadis mengatakan yang dimaksud mereka tidak mampu amalkan adalah orang-orang Taurat pada saat datang Injil dan mereka faham Injil akan datang, mereka tidak mau imani pada saat datang. Berarti dianggap mereka lemah. Begitu pula orang-orang Injil pada saat mereka akan diberitahu kalau ada Quran, begitu datang Quran mereka tidak beriman, maka mereka tidak mengamalkan Injil itu sendiri karena memang harus disempurnakan dengan Al-Quran. Kemudian kalian diberikan Al-Quran. Di sini perhatikan ada kalimat Injil, Taurat, Injil dan Quran, disebutkan lafadznya. Dan kalian pun mengamalkannya hingga matahari terbenam, dan kalian diberi 2 kirat. Maka ahli kitab berkata pada saat itu, mereka lebih sedikit amalnya karena waktunya lebih pendek daripada kami, akan tetapi kenapa mereka diberi pahala lebih banyak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah ada yang dari hak kalian yang aku zalimi? Ada enggak yang pernah aku janjikan dari pahala-pahala ibadah kalian yang aku belum kasih, yang aku pangkas, aku tidak kasih? Maka mereka menjawab, tidak ada. Dia pun Allah berfirman, ya, itu adalah karuniaku, aku memberikannya kepada siapa yang aku kehendaki. Tentu fadilah kita ini sebagai umat Muhammad SAW ada sendiri babnya ya. Di antaranya banyak hadis Bukhari, Muslim menyebutkan, kata Nabi SAW, tidak ada umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Semua umat-umat sebelum kita berharap menjadi kita. Kenapa? Karena memang umat ini punya fadilah.
punya fadilah banyak sekali. Kita umat yang paling pertama masuk surga. Kita umat yang akan menjadi saksi bagi umat-umat sebelumnya. Kita umat yang terbanyak. Kita menjadi pengikut Nabi yang seluruh dunia ini harus mengikutinya, gitu kan? Jadi banyak sekali ya, bahasan-bahasan ini ya, yang membuat mereka akhirnya berharap, karena semua nabi-nabi dulu menyampaikan nanti akan ada nabi terakhir, dia nabi seluruh umat. Kalau kami ini hanya khusus di kaum kami saja, dan nanti umatnya berarti umat yang terbanyak seluruh dunia, semua suku, semua jenis bahasa, warna kulit, semua akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari, tidak akan terjadi kiamat sampai Islam akan masuk ke semua rumah sekecil apapun di muka bumi ini. Itu setelah Nabi Isa AS membunuh Dajjal, nanti ada bahasan tanda-tanda hari kiamat. Sabda Rasulullah SAW yang lain, tadi itu hadis diriwayatkan Imam Bukhari nomor 557. Sabda Nabi SAW, khuffifa ala Dawud al-Qur'anu, dalam kurung al-kira'ah, fakana ya'muru bidawabihi fatusraju fayaqra'ul Qur'an At-Taurat atau Zabur qabla an tusraja dawabah wa kana la ya'kulu illa min amal yadayhi. Nabi Daud alaihissalam telah diberi kemudahan membaca. Ia hanya menyuruh agar hewan-hewannya diberi pelana, maka ia pun membaca Taurat atau Zabur sebelum hewan-hewannya selesai dipelanai, dan dia tidak makan kecuali dari hasil kerja tangannya sendiri. Tapi saksi bahasan ada istilah Taurat dan Zabur. Nama ini yang dijadikan saksi, karena ini adalah bahasan tentang adanya kitab-kitab yang Allah turunkan dan namanya ada. Kemudian kata Nabi SAW juga dalam hadis yang lain, tadi itu hadis footnote nomor 25 diriwayatkan Bukhari nomor 3417. Kata Nabi SAW, la hasada illa fitnataini, rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiku ana al-laili wa ana an-nahar. Tidak ada iri hati yang dibenarkan kecuali pada dua keadaan, yaitu seseorang yang Allah karuniai padanya Al-Quran, ada nama lafaz Al-Qurannya, lalu ia selalu membacanya di malam hari dan di siang hari. Ini orang yang pantas antum iriin, gitu kan? Sebagaimana ulama mengatakan sekarang banyak kaum muslimin sibuk dengan HP-nya, bangun tidur periksa HP, periksa SMS, periksa WhatsApp, periksa BlackBerry, gitu kan? Kemudian mau makan, mau tidur, semua dalam segala kegiatan, sedikit parkir motor mobilnya sudah langsung buka HP. Salaful ummah dulu sebenarnya seperti itu, tapi Al-Quran yang dilihat setiap saat. Makanya antum kalau buka setiap hari, sisihkan waktu untuk buka Al-Quran, minimal programnya yang ada di situ, gitu kan? Biar berapa ayat, karena memang itu harusnya dilakukan seperti itu. Karena itu orang yang harus dicemburuin. Orang yang boleh kita cemburuin adalah orang yang siang dan malam hari terus membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang diberikan harta kemudian dia sibuk menghafalkan di malam dan siang hari. Jadi saksi bahasan ada kalimat yang kata Nabi SAW, seseorang dikaruniai Allah Al-Quran, ada lafaz Al-Quran yang berarti dia kitab turun dari langit. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 7529. Kemudian dalam sabda yang lain kata Nabi SAW, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di, kitabullah wa sunnati rasuli. Aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh padanya niscaya kalian tidak akan tersesat sepeninggalku, yaitu kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah rasulihi, maksudnya sunnah rasulnya. Kemudian Nabi SAW memberikan kepada kita kaidah yang penting bagi ahli kitab. Kira-kira kalau ada tetangga anda orang Nasrani, tetangga antum orang Nasrani atau ketemu sama orang Yahudi, lalu dia bilang, di dalam kitab kami disebutkan nanti surga itu begini, neraka itu begini. Dalam kitab kami juga ada itu kalau orang berzina dihukum, misal. Maka kita boleh saja, tidak ada masalah, dia mau ngomong terserah. Tapi kaedahnya adalah sesuai enggak dengan kitab Al-Quran. Kalau sesuai kita terima, oh iya Al-Quran sudah menyebutkan, kita benarkan sesuai dengan Al-Quran. Tapi kalau tidak sesuai, kita diamkan saja. Tidak usah kita iyakan, tidak usah kita tidak. Tapi kalau Al-Quran membohongkan itu, mengatakan misalnya tidak benar tentang Trinitas misalnya, maka kita mengatakan itu tidak benar, sesuai dengan Al-Quran. Jadi jangan ragu membenarkan Al-Quran. Nabi SAW memberikan kaidahnya, kata beliau, la tusaddiqu ahlal kitab, wa la tukadzibuhum. Wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa ma unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum ilahun wahidun wa nahnu lahu muslimun. Janganlah kalian membenarkan ahli kitab dan jangan pula kalian mendustakannya. Artinya kata ulama hadis, kalau yang disampaikan benar sesuai dengan Al-Quran, ada dalam Al-Quran kisahnya benar seperti apa yang mereka sebutkan, ya kita benarkan karena kitab kita membenarkan, bukan karena perkataan mereka.
Dan kalau mereka menyampaikan sesuatu yang tidak ada dalam kitab Al-Quran dan Sunnah, atau dalam Al-Quran, kita diami saja. Tapi kalau dibohongkan oleh Al-Quran, Al-Quran mengatakan itu tidak benar dan mereka mengatakan benar, kita membohongkannya atau kita mendustakan mereka. Akan tetapi katakanlah, kalau seandainya ada berita yang sampai pada kalian tidak ada dalam Al-Quran, tidak juga Al-Quran membenarkan, tidak Al-Quran menyalahkannya. Kita cuma mengatakan kami beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami Al-Quran dan apa yang telah diturunkan kepada kalian, Taurat dan Injil. Tuhan kami dan Tuhan kalian satu dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Kalimat ini sebenarnya sederhana jemaah sekalian, tapi banyak orang tidak sadar ternyata ahli kitab itu mengira kita ini membenci Musa. Kalau orang Yahudi, banyak orang-orang Nasrani mengira kita ini umat Islam membenci Isa. Makanya mereka kaget kalau kita bilang Isa alaihissalam. Coba kalau ada tetangga antum Nasrani mengatakan Isa, antum bilang alaihissalam di depannya dia, nggak apa-apa. Karena itu sunnah Nabi SAW. Ya, membacakan salam dan taslim untuk para nabi itu adalah sunnah Nabi SAW. Nanti kita bahas rukun setelahnya, rukun iman kepada Rasul-Rasul. Memang seperti itu. Dianjurkan kita selalu menyebutkan nama Nabi, kita mengatakan alaihi salatu wassalam. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad SAW saja gitu kan, tapi semua nabi-nabi, karena memang mereka diberikan salam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ucapkan itu. Banyak orang tidak sadar, orang-orang ini mengira kita membenci, Seperti sekarang orang-orang Syiah, mereka mengira ahli sunnah membenci Ali, gitu kan? Padahal kita selalu mengatakan Ali radhiyallahu anhu. Mereka kira kita benci, salah. Tidak ada yang kita benci sahabat. Mereka justru yang membenci sahabat. Tidak ada yang sama sekali kita benci. Fatimah radhiyallahu anha, kita selalu mengatakan radhiyallahu anha. Kita junjung tinggi. Al-Batul terkenal memang, ya. Yang kecintaan Nabi SAW di anaknya adalah Fatimah. Tapi mereka tidak faham itu. Mereka pikir kita benci. Seperti itulah ahli kitab juga. Yang keempat, dalil naklinya adalah iman atau keyakinan jutaan ulama, hukama, orang-orang yang bijak dan ahlu iman pada setiap zaman dan tempat, dan keyakinan mereka yang pasti bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan kitab-kitab yang diwahyukannya kepada para rasul pilihannya, di mana di dalamnya terdapat apa saja yang dikehendakinya, seperti penjelasan tentang sifat-sifatnya, berita-berita gaib, penjelasan tentang syariat-syariat, agama, janji dan ancamannya. Umumnya isi kitab ini sama, gitu kan? Berisi tentang hukum Allah, janjinya Allah, ancamannya Allah, tentang surga dan neraka. Dalil-dalil akli tentang adanya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Yang pertama, lemahnya manusia dan ketergantungan kepada Tuhannya untuk perbaikan jasad dan ruhnya, mengharuskan diturunkan kitab-kitab suci yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang dapat merealisasikan dan mewujudkan kesempurnaan manusia dan memenuhi tuntunan hidupnya di dunia dan di akhirat. Secara akal memang harus manusia dituntun dengan kitab. Kalau kita tidak turunkan kitab dari langit, kita nggak tahu mana halal haramnya Allah, mana makanan boleh, mana pakaian boleh, mana yang tidak boleh, mana pergaulan boleh, bagaimana caranya berekonomi, bagaimana caranya berpolitik, bagaimana berbakti dengan orang tua, apa fadilahnya dan seterusnya. Itu membutuhkan turunnya kitab, harus turun kitab dari langit. Secara akal, mesti ada itu. Kemudian yang kedua, oleh karena para rasul atau utusan-utusan itu adalah perantara antara Allah sang pencipta dengan hamba-hambanya, sedangkan para rasul itu seperti manusia lainnya yang hidup dalam batas waktu tertentu, lalu mereka wafat. Maka kalau risalah atau ajaran dan misi yang mereka bawa tidak termuat di dalam kitab-kitab khusus, niscaya ajaran dan misi yang mereka bawa itu sirna bersamaan dengan kematian mereka, dan sebagai akibatnya manusia hidup tanpa risalah dan tanpa perantara. Maka dengan demikian lenyaplah tujuan asal dari wahyu dan risalah. Maka dari itu perlu adanya kitab-kitab suci dan Allah tanpa diragukan. Poin yang terakhir adalah apabila seorang rasul yang mengajak manusia kepada Allah dan beribadah kepadanya tidak membawa suatu kitab suci yang berasal dari Allah yang di dalamnya terdapat ajaran, petunjuk dan kebaikan, maka mudah sekali rasul itu didustakan oleh kaumnya dan diingkari risalahnya. Maka itu merupakan suatu kondisi yang mengharuskan diturunkannya kitab-kitab suci dan Allah kitab-kitab suci dari Allah untuk menegakkan hujjah atau dalil dan penjelasan kepada umat manusia. Jadi ini 3 poin dalil akal tentang adanya atau harusnya ada kitab yang turun dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan apa yang Allah inginkan.
Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan atau menutup dirinya, ya, gaib. Nanti kita akan lihat pada saat nanti hari kiamat baru kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah atau sebagaimana Nabi SAW menjelaskan, karena akan melihat Tuhan kalian pertama kali nanti di mahsyar dalam bentuk cahaya yang terang. Jadi memang kita belum bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita faham apa yang Tuhan kita mau? Turunlah kitab-kitab ini menjelaskan masalah-masalah apa yang diinginkan olehnya. Ini kurang lebih pasal yang ke-6, dan kita masuk ke pasal yang ke-7 karena berhubungan adalah beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Di sini beliau pisahkan khusus Al-Quran disendirikan agar umat Islam ini memang betul-betul meyakini tentang kebenaran Al-Quran. Kebanyakan orang masih belum yakin dengan Al-Quran, makanya Al-Quran kebanyakan cuma ditaruh di rak lemari, tidak disentuh, tidak dibaca, kecuali pada waktu tertentu, disepelekan. Padahal membacanya pahala, dia menjadi petunjuk, menjadi obat buat penyakit, menenangkan hati seseorang. Sayangnya kita tidak maksimalkan itu, seakan-akan nanti dibaca kapan perlu, seperti buku-buku yang lainnya. Makanya Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah mengkhususkan di sini, mengkhususkan tentang masalah kitab Al-Quran itu sendiri. Beliau mengatakan pasal ke-7 beriman kepada Al-Quran. Seorang muslim beriman pada kitab suci Al-Quran adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan tulisan profesor tapi dari Allah Azza wa Jalla, yang telah dia turunkan Allah kepada manusia terbaik, rasul pilihannya, Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada rasul-rasul sebelumnya, dan beriman bahwasanya dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, Allah menghapus seluruh hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab suci samawiyah sebelumnya. Jadi Al-Quran itu selain menjadi petunjuk bagi umat Islam dan tahu hukum-hukum Allah, dia juga berfungsi utama untuk menghapus semua yang ada dalam Taurat dan Injil. Tidak berlaku lagi hukum-hukumnya. Sebagaimana pula Allah telah menutup seluruh kerasulan dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Seorang muslim juga beriman bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang mencakup seluruh ajaran ilahi, di mana Allah yang menurunkannya telah memberikan jaminan kebahagiaan dunia akhirat bagi siapa saja yang beriman dan mengamalkannya, dan memberikan ancaman kepada siapa saja yang berpaling darinya dan tidak mengamalkannya, dengan ancaman kesengsaraan di dunia dan juga di akhirat. Dan beriman kepada Al-Quran adalah sebagai kitab suci satu-satunya yang telah dijamin oleh Allah bebas dari kekurangan dan tambahan, selamat dari perubahan yang telah dijamin keabadiannya hingga kelak diangkat pada hari kiamat nanti. Iman demikian didasari dari dalil nakli dan akli berikut ini. Jadi subhanallah, Al-Quran bukti nyata Allah jaga sampai hari ini. Setiap kali ada orang yang mentazwir, coba mengubah ayatnya, menambah ayatnya, mengurangi ayatnya, pasti terbongkar, gitu kan. Kemarin di Sudan baru terbukti ada cuplikannya. Jadi pemerintahan Iran itu membuat cetakan Quran persis kulitnya seperti pencetakan Raja Fahad di Madinah. Warnanya sama, hijau seperti di masjid-masjid antum ini. Maka hati-hati kalau beli. Bedanya itu di cover depannya ada stempel kedutaan Iran. Isinya ayat-ayat sudah banyak diubah. Subhanallah, baru masuk di Sudan, dengan izin Allah ada satu orang di bea cukai yang tidak terlalu paham agama, itu yang membongkar itu. Tidak terlalu sering baca Quran, tapi tidak tahu pada saat dia pegang kena melalui tangan dia buka dan dia temukan itu beberapa ayat, ditanyakan kepada seorang syekhnya akhirnya membuka dan terbongkar sekian banyak kontainer yang masuk untuk dibagi cuma-cuma. Dan bukan mustahil, di Indonesia sudah dibagikan itu. Jadi harus hati-hati. Ya, salah satu cirinya memang kalau ayatnya perlu dibahas satu-satu, tapi umumnya itu memang mereka sengaja berikan stempel di lembaran pertama, itu ada stempel kedutaan Iran, dan itu ada cuplikan sama saya tentang masalah bagaimana upaya mereka itu. Tapi Allah bongkar, gitu kan? Allah SWT bongkar karena Allah janji akan menjaga Al-Quran. Kita dengarkan dalil-dalil yang diangkat oleh beliau, dalil-dalil nakli, berita dari Allah SWT mengenai hal tersebut. Yang pertama tentang Al-Quran dan kemujizatannya. Al-Furqan ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Kemudian ayat yang lain, surah Yusuf, saksi bahasan kita ada kalimat Furqan. Furqan itu pembeda antara kebenaran dan kebatilan, itu adalah Al-Quran. Ini saksi bahasanya. Kemudian surah Yusuf ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana
wa in kunta min qabla minal ghafilin. Ada kalimat Al-Quran. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu hai Muhammad, dan sungguhnya kamu sebelum ini tidak pernah mengetahui atau termasuk orang-orang yang tidak mengetahui tentang kisah Yusuf alaihissalam. Kemudian An-Nisa ayat 105, Allah berfirman juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu hai Muhammad dengan membawa kebenaran. Jadi Al-Quran ini bukan kitab hanya sekedar dihias, ditulis, dikarang, bukan begitu. Dicetak, diperbanyak, dibagiin ke orang lain. Memang untuk antum baca, untuk antum renungin ayat-ayatnya, diamalkan isinya. Karena ini membawa kebenaran dari langit. Supaya kamu hai Muhammad dengan Al-Quran ini mengadili di antara manusia, memimpin manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang-orang yang tidak salah karena membela orang-orang yang khianat. Artinya tetap benarkan yang salah di mata Allah, yang khianat di mata Allah, bukan penilaian pribadi. Kemudian juga Allah SWT sebutkan, sudah masuk waktu? Belum. Surah Al-Maidah ayat 15 sampai 16. Seperti biasa ikhwan, insyaallah habis salat ba'da Isya silakan bertanya, ditulis di kertasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Hai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, Anda pun bisa berkata ini kepada orang Yahudi dan Nasrani, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami. Ada Rasul datang setelah Isa dan Musa, menjelaskan kepada kalian banyak sekali dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan. Artinya ada hukum-hukum kalian yang juga masih disebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah. Quran ini disebutkan cahaya, jadi dibaca ikhwas sekalian. Dan kitab yang menerangkan, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dengan baca Quran, diamalkan, tinggal tunggu mati, selamat masuk surga. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya. Dengan belajar Al-Quran pasti orang akan keluar dari kegelapan, kebodohan, ketidaktahuan, gitu kan. Semua itu saya pernah jelaskan ikhwas sekalian, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua khulafa yang ada dalam dinasti Umayyah, semua khulafa di Abbasiyah, bahkan semua khulafa yang ada di Uthmaniyah sampai 90 tahun yang lalu, semuanya itu tidak punya ijazah ekonomi dari Amerika, tidak ahli komputer. Apa yang mereka hukum selama ini? Mereka berjaya sampai 1400 tahun. Ini kadang-kadang ada orang muslim yang konyol ya, dianggap kita ketinggalan zaman karena tidak pelajari teknologi. Memang teknologi kita pelajari, tapi jangan lupa kejayaan Islam hanya dengan menerapkan Al-Quran, dan Al-Quran tidak bertolak belakang dengan teknologi, gak bertolak belakang, bisa dibagikan sebagai fasilitas, tapi jangan dianggap oh kalau kita menerapkan Al-Quran sekarang konyol. Seperti banyak orang sekarang membantah hukum Islam, hukum Al-Quran. Untuk apa kita potong tangannya pencuri? Masa dengan mencuri plat nomor aja dipotong tangannya, kan senilai dengan 3 dirham, gitu kan? Jadi dia membantah hukum Allah SWT. Kita harus ganti nih. Banyak orang-orang filosof, filsafat-filsafat yang tidak masuk di akal berkata di kampus-kampus, kita harus ganti Quran, revisi nih. Dia mau seperti Injil. Siapa kamu mau revisi Al-Quran? Dan yang mana kamu mau revisi itu? Dia aja kalau baca Quran coba suruh baca ayat, surah terpendek aja, diantun suruh baca surah Al-Falaq. Saya yakin tajwidnya salah. Kemudian bicara masalah revisi Al-Quran. Siapa orang ini? Jahilnya luar biasa, gitu kan? Saya pernah waktu S2 di Indonesia, saya pelajari filsafat. Saya sampai bingung apa yang dipelajari di S2 filsafat itu. Tidak ada isinya sama sekali. Filsafat 50 tahun. Bagaimana bisa disatukan antara ilmu orang yang menyembah berhala, menyembah matahari, disatukan dengan orang yang beriman kepada Allah SWT. Ditarik, dipaksa. Islam nggak butuh dengan filsafat kok. Gitu kan? Kita nggak butuh semua itu. Tapi begitulah ditarik oleh mereka. Jadi Al-Quran ini memberikan petunjuk dengan terang benderang. Nggak butuh semua itu. Terapkan saja apa yang ada di situ, halal haramnya, perintahnya dan larangannya, selesai, kita akan bahagia. Masalah fasilitasnya, lampu, media, segala itu penyebab apa? Pelengkap saja, bukan itu asas. Orang banyak tinggalkan Al-Quran karena seperti itu. Kamal Ataturk di Turki apa yang dia bilang? Oh kita ini ketinggalan orang Islam karena tidak ikutin Eropa yang sudah mulai tahu teknologi.
Tinggalkan semua Al-Quran, tinggalkan, perempuan tidak boleh pakai jilbab lagi, tidak boleh ada begini, azan diganti dengan bahasa Turki, kacau balau semuanya. Ditinggalkan semua. Akhirnya apa? Berjayakah dengan seperti itu? Sama sekali nggak ada. Malah terbukti 1400 tahun kita berjaya dengan menerapkan Al-Quran dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Al-Quran menuntun mereka ke jalan yang lurus. Jadi memang harus Al-Quran diterapkan, bukan hanya dibaca, diamalkan, bukan hanya individu tapi semua sampai negara dan seluruh yang orang kafir pun butuh dengan Al-Quran. Ini harus ditanamkan dalam jiwa kita, ikhwas sekalian. Kita bangga untuk menyebarkan Al-Quran, bukan hanya dicetak, bukan hanya sekedar diperindah, tapi memang diyakini isinya dibutuhkan oleh seluruh manusia sebagaimana Allah sebutkan masalah itu. Insya Allah sampai sini dulu kita sholat dan setelahnya kita akan buka pertanyaan. Tapi sebelumnya seperti biasa saya akan selesaikan dulu poin-poinnya, baru kemudian saya buka pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalil selanjutnya adalah surat Thaha ayat 123 sampai 124. Allah Subhanahu wa taala menjamin siapapun yang membaca, menghafal, mengamalkan Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an di atas semua program hidup seseorang muslim. Apakah itu program kerja, mencari nafkah, program mengurus keluarga, pokoknya Al-Qur'an di atas semua itu. Dalam arti kata, kalau antum tahu bahwasanya lagi lapar butuh makanan, maka antum tahu bahwasanya Quran lebih penting daripada makanan itu. Itu diprogramkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga memang kita selalu membacanya. Karena memang Allah SWT menjamin bagi orang yang membaca Al-Quran, menghafalnya, mengamalkan, pasti hidupnya bahagia. Dalam surah Thaha 123 sampai 124 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, Al-Quran maksudnya, karena Al-Quran yang berbunyi mengucapkan ini ayat Al-Quran, niscaya ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Wala yashqa, dalam arti lain dia tidak akan pernah sedih, tidak susah, dia selalu punya jalan keluar. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata-kata peringatanku adalah Al-Quran, karena ini ayat Al-Quran yang sedang bunyi. Dia tidak pernah baca, nggak pernah lihat, sampai Imam Syafi'i rahimahullah lewati murid-muridnya yang belajar fikih sibuk menghafal. Hukumnya ini begini, pendapat ulama begini, Atha bin Abi Rabah berkata seperti ini, Sa'id bin Musayyib berkata seperti, sibuk dengan ilmu, gitu kan. Tidak pernah baca Quran. Imam Syafi'i rahimahullah memegang Al-Quran, mushaf fisiknya sambil membawa dan berkata kepada murid-muridnya di awal pembukaan pengajian, kalian telah tersibukkan dengan fikih dan kalian lupakan membaca ini, sementara membaca ini lebih penting daripada kalian belajar fikih. Artinya ini program utama, diikutin yang lainnya. Jadi dalam arti kata jangan baca Quran kapan mau, enggak, diprogramkan memang melebihi dari semua program sehari-hari. Maka sungguhnya baginya orang yang meninggalkan Quran, tidak pernah lihat, tidak pernah baca, tidak pernah menghafal, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Utsman bin Affan dinukil dalam riwayat yang sahih, beliau saking gemarnya membaca Al-Quran sampai mushaf beliau robek-robek. Dan beliau meninggal radhiyallahu anhu itu pada saat meninggal darahnya tertumpah di Qurannya dia, dan dalam kondisi Qurannya sudah sobek karena seringnya dibolak-balik, padahal Utsman hafal Quran. Ya, Utsman bin Affan termasuk sahabat dari 4 sahabat yang selalu menghatam Quran dalam satu malam. Ya. Bahkan Utsman bin Affan dikatakan dalam riwayat Bukhari membaca Al-Quran lengkap di witir terakhir, 1 rakaat witir. Itu antum bisa lihat di YouTube, sudah diangkat ada ceramah saya tentang tabligh akbar waktu itu, masalah Utsman bin Affan disebutkan dalam banyak riwayat sahih tentang keadaan beliau, gitu kan. Jadi beliau kan seringnya menghafal Al-Quran, seringnya mengulangi, sudah dihafal di luar kepala, dipakai di witir terakhir saat Al-Quran lengkap. Bagaimana bisa? Kita kadang-kadang cuma baca 1 juz saja sudah azan subuh, ya karena antum bacanya juga jarang. Kalau orang yang sering membaca Allah berkahi, bisa dalam 1 witir saja bisa selesai 30 juz Al-Quran. Gitu kan? Itu pun beliau tidak meninggalkan memegang membaca fisik Al-Quran, karena membaca fisik adalah fadilah, menghafalnya juga fadilah, mengulangi hafalan juga fadilah, gitu kan? Jadi semua fadilah, tapi yang dititik beratkan lebih banyak adalah membacanya, membaca fisik, melihat dengan mata kepala di situ. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam surah Fussilat ayat 41 sampai 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu lakitabun aziz la ya'tihi al-batilu min bayni yadihi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid.
Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia, suci yang di tangan kalian itu bersih, benar, sempurna. Apa saja makna yang baik masuk dalam Al-Quran. Yang tidak datang kepada Al-Quran tersebut kebatilan, baik dari depan maupun belakangnya. Kata para ulama tafsir, yang maksud dengan belakang adalah semua kisah yang disampaikan dari sebelum kita lahir. Maksudnya kisah tentang Nabi Adam, alam malaikat waktu dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, umat-umat sebelum kita, itu tidak ada yang salah. Semuanya benar, tidak ada kebatilan di situ. Tidak ada juga kebatilan setelahnya. Informasi yang datang tentang hari kiamat, ya, tentang keadaan dunia ini nanti akan terjadi kiamat, alam barzah, tentang surga dan neraka, bagaimana dialog antara surga dan ahli neraka, bagaimana dialog antara ahli neraka dengan malaikat penjaga neraka. Itu semua adalah tidak ada kebatilan, semua hak, semua kebenaran. Allah mengatakan surah Al-Quran adalah kitab yang suci, yang mulia, yang tidak datang kepadanya. Al-Quran ini kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya. Yang diturunkan dari siapa? Rabb yang maha bijaksana lagi maha, ya, terpuji. Kemudian Allah SWT menjamin Al-Quran dengan jaminannya, tidak akan terganggu, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan dalam membacanya, tidak ada tambahan-tambahan. Dalam surah Al-Hijr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat yang masyhur, kami turunkan Al-Qur'an itu dan kami pasti akan benar-benar memeliharanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dalil poin pertama masalah nakli. Dalil kedua, dalam masalah nakli dari wahyu tentang benarnya Al-Quran, dan Al-Quran harus jadikan rujukan bagi umat Islam. Berita dari Rasulullah SAW sebagai penerima wahyu, sebagaimana dalam sabda-sabda beliau berikut ini. Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Riwayat lain, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah wahai seluruh pengikutku, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku dikaruniai kitab Al-Quran, itu rujukan pertamaku, itu yang harus kalian jadikan sebagai pedoman hidup. Dan ada yang serupa melengkapkannya, maksudnya sunnah Nabi SAW. Orang sibuk belajar hadis tapi lupa belajar Al-Quran, keliru, gitu kan? Al-Quran asasnya. Kemudian Nabi SAW memuji orang yang mengamalkan Al-Quran, belajar dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Bukan cuma belajar umum-umum saja, gitu kan? Dan dia mengajarkannya. Kemudian tadi hadis yang sudah jelas, tidak boleh hasud iri kecuali kepada dua golongan. Saya tidak ulangi hadis ini. Kita pindah setelahnya. Kata Nabi SAW, ma minal anbiya. Tentu yang pegang buku tahu footnote-nya ya. Hadis ini semua hadis hasan, hadis sahih, riwayat Abu Daud, riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, disebutkan semua di footnote buku ini. Kata Nabi SAW, ma minal anbiya'i nabiyyun, ya, illa waqad u'tiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Tidak ada seorang nabi pun melainkan telah diberi ayat-ayat atau mukjizat yang semisal dengan mukjizat nabi sebelumnya. Rata-rata hampir mirip mukjizatnya, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, yang dengannya para manusia beriman. Tetapi yang aku dikaruniakan ini Al-Quran secara khusus, gitu kan? Berupa wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Artinya ini yang akan menjadi penyebab orang banyak dapat hidayah, orang bisa keluar dari kesesatan, yang paling banyak nanti jadi pengikutnya adalah Al-Quran ini. Ini Al-Quran yang saya dikasih betul wahyu dari Allah, maka aku berharap akan menjadi nabi yang terbanyak pengikutnya pada hari kiamat. Jadi Al-Quran ini betul-betul panduan bagi seluruh manusia, ya. Jangan sampai di rumah antum tidak ada Quran, atau kalau ada Quran cuma dipajang. Tidak, programkan untuk itu. Atau di HP tidak ada sama sekali program-program Al-Quran, tinggal di-download gratis, gitu kan. Baca Quran itu. Kata Nabi SAW, saking membenarkannya Al-Quran dan membenarkan risalah beliau mengatakan dalam hadis, ya, "Lau kana Musa au Isa hayyan ma wasi'u illa ittiba'i." Sekiranya Musa atau Isa masih hidup, niscaya tidak ada pilihan lain kecuali dia pasti mengikuti aku. Jadi nabinya saja Yahudi, nabinya Nasrani, kalau dia masih hidup pasti dia akan beriman pada risalah saya, mengimani Al-Quran, mengamalkan apa yang ada dalam isinya. Apalagi kalau pengikut-pengikutnya saja. Yang ketiga, berimannya miliaran manusia dari kaum muslimin bahwasanya Al-Quran ini adalah kitab suci dari Allah dan merupakan wahyu yang telah dia wahyukan kepada Rasulnya, dan i'tikad, keyakinan mereka yang sangat kokoh dalam hal itu, yang disertai dengan selalu membacanya, menghafalnya dan mengamalkan ajaran dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.
Artinya yang perlu kita titik beratkan, sekarang umat Islam ini belum menyadari tentang sucinya kitab Al-Quran itu. Hanya sebatas, oh kalau jatuh diangkat, mungkin dicium, ditaruh di tempat tinggi. Itu hanya secara fisikal. Yang dibutuhkan sekarang buka, baca, khatamkan, hafal, pelajari isinya, amalkan, itu yang dibutuhkan. Bukan cuma sekedar kemasan, itu yang dimaksud gitu kan. Programkan setiap hari itu. Dalil-dalil akli, secara akal beliau mengatakan Al-Quran itu harus diamalkan, harus difahamin kemuliaannya, dijadikan pedoman hidup. Al-Quran mencakup berbagai ilmu pengetahuan yang akan disebutkan di bawah ini. Kata beliau nanti ada disebutkan di sini ya. Padahal Nabi yang menerima Al-Quran adalah seorang Nabi yang buta huruf. Nabi Muhammad SAW buta huruf. Tapi subhanallah Al-Quran mencakup ilmu, nanti akan disebutkan ada 4 ilmu di sini. Tidak dapat membaca ataupun menulis sama sekali. Nabi Muhammad SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tidak ada teknologi pada saat itu. Tapi bayangkan tentang kebenaran Al-Quran terbukti karena adanya 4 ilmu nanti yang beliau sebutkan. Dan beliau SAW belum pernah berjumpa dengan seorang ahli baca tulis atau memasuki suatu sekolah. Ilmu-ilmu yang dicakup meliput adalah ilmu alam, ilmu sejarah, ilmu perundang-undangan dan hukum, serta ilmu peperangan dan politik. Al-Quran lengkap semua dengan itu, gitu kan? Lalu kenapa ada orang mau belajar tentang masalah politik ke Amerika, orang belajar undang-undang ke Belanda, orang belajar masalah sejarah yang dikenal adalah sejarah-sejarah non-muslim semua, bukan sejarah para nabi, para sahabat, tidak ada hubungannya sama sekali. Apa yang mau dikenang itu? Ini sudah lengkap dalam Al-Quran. Cakupan Al-Quran Karim terhadap berbagai ilmu itu merupakan bukti yang kuat bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan wahyu darinya. Sebab akal akan menolak kalau ilmu-ilmu seperti itu bersumber dari seorang buta huruf yang tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis sama sekali. Ini secara akal yang pertama. Secara akal yang kedua, Allah yang menurunkan Al-Quran menantang segenap manusia dan jin untuk mendatangkan hal yang serupa dengan Al-Quran. Sebagaimana ayat yang sudah masyhur, ya, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Isra ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ay ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Jangankan sekelompok orang Nasrani, sekelompok orang munafik yang buat percetakan bohong tentang Quran, itu akan dibongkar semua, tidak akan ada manfaatnya buat mereka. Seluruh jin dan manusia bersatu, mereka tidak akan mampu bisa mendengarkan seperti Al-Quran, gitu kan. Allah menantang masalah itu. Dan Allah SWT juga menantang para pujangga dan sastrawan Arab untuk membuat 10 surah saja yang serupa dengan surah-surah Al-Quran, bahkan dengan 1 surah saja, namun mereka tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Semua itu adalah bukti dan dalil sangat kuat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah SWT, bukan ucapan manusia sedikit pun juga. Poin yang ketiga, Al-Quran meliputi berbagai berita gaib, masalah-masalah yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi, yang sebagian dari berita tersebut terjadi sebagaimana diberitakannya secara utuh, tidak lebih ataupun tidak kurang. Sekarang subhanallah, di akhir-akhir waktu kita sekarang dengan dekatnya akhir zaman ini, tidak lewat sebagian ilmuwan muslim mengatakan yang meneliti Al-Quran, tidak pernah lewat masa sebulan atau 2 bulan kecuali pasti ada penemuan yang relasinya sama Al-Quran, selalu dengan teknologi, apa saja. Yang terakhir baru seminggu kemarin apa yang ditemukan? Gunung yang berwarna di Cina, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, surah Fatir kalau nggak salah disebutkan. Ditemukan, dan para orang-orang di dunia cuma menjadikan sebagai tempat rekreasi. Dianggap oh ini ada keanehan, ada pasirnya warna merah, ada warna coklat, ada warna biru, aneh. Tapi Al-Quran menceritakan masalah itu, bahwasanya memang ada di muka bumi ini seperti itu. Dan cukup banyak dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Berapa banyak ilmuwan barat yang masuk Islam hanya karena masalah Al-Quran, gitu kan? Sudah pernah saya sampaikan kan kisah insinyur masuk Islam? Belum lagi. Sudah pernah gitu. Ada insinyur dari Jerman yang masuk Islam karena ayat surga, sudah kan? Sudah, ada yang nyaut sudah. Jazakallah khair. Yang lain kembali ke dia ya. Jadi ada satu ilmuwan, ada arsitek dari Jerman terkenal, selalu laku gambarnya karena dia mempertemukan antara metode membuat ya
gambar itu dengan bangunan-bangunan yang klasik sama bangunan-bangunan yang modern sekarang. Dan referensinya dia salah satunya adalah Al-Quran. Selalu dia jadikan itu, dia lihat bangunan-bangunan. Sering dia berhasil kalau dia mempertemukan tentang kaum Samud, apalah kaum-kaum sebelum diambil dari Taurat, kemudian dipertemukan bahan-bahannya diteliti sampai ke sana, seperti itulah kurang lebih. Satu waktu dia meneliti tentang ayat Al-Quran, terlintas masalah surga. Dan surga ini selalu ada ayat apa? Tajri min tahtil anhar, mengalir di bawahnya sungai. Selalu begitu. Dia bingung, apa ini? Bangunan seperti apa di bawahnya sungai mengalir? Apakah dekat sungai atau memang sengaja dibuat air di situ? Maka dia buat inisiatif. Dia bangun sebuah rumah di tanah dia kosong di Jerman, dan ini sebab dia masuk Islam. Lantainya diganti dengan kaca, di bawahnya dibuat air mengalir. Dibuat air mengalir, tapi pakai listrik, dengan ada tombol listrik, nyala lampu, nyala airnya ngalir di bawah, lantainya kaca gitu. Dibuatlah seperti itu sama dia. Begitu selesai, 3 bulan dia bangun rumah itu dalam kisah masuk Islamnya dia. Kemudian dia langsung berangkat ke Eropa dengan beberapa proyek yang dia harus jalankan. 2 bulan kemudian dia kembali dalam kondisi dia sangat penat, capek luar biasa. Dari bandara dia nggak pulang ke rumahnya, dia ke rumah barunya. Dia nggak pulang ke rumah yang dia tinggalin, di rumah baru yang dia baru bangun dia datang ke sana. Dia masuk ke pintu, dinyalain semua lampunya, lalu dia duduk, dia mau lihat gitu. Begitu dia duduk, termasuk tombol yang dipencet adalah mengalirnya air itu. Dia bilang sendiri, 10 menit saya duduk, tiba-tiba penat saya hilang, capeknya hilang, gitu kan? Dia bilang saya duduk, betul-betul saya hilang. Saya lihat ke tembok, warnanya sama dengan cat di rumah saya, lampu sama, model-modelnya umumnya hampir sama dengan rumah dia. Tapi apa kira-kira yang buat ini? Lalu dia duduk renungin lagi. Allah berikan ilham dalam hatinya, tiba-tiba dia berpikir dan tersirat suara air. Jadi ternyata suara air yang mengalir itu membuat ketenangan jiwa. Lalu dia mengatakan, oh ini sebabnya kenapa dalam Al-Quran selalu janji puncak orang yang beriman, yang di banyak masalah haram disuruh jauhi, banyak perintah-perintah harus dikerjakan, puncaknya mereka istirahat nanti dengan mendengarkan suara air yang mengalir. Masuk Islam gara-gara itu. Ayat Al-Quran sudah menceritakan masalah itu. Kita cuma tahu baca, apalagi yang tidak baca, Allahu a'lam ini kan. Tapi yang baca saja masih belum fahamin, tapi Allah berikan itu jadi penyebab dapat hidayahnya orang-orang, kan? Dan cukup banyak berhubungan dengan masalah seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala Abu Bakar Jazair rahimahullah di poin keempat, kalaulah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci lain kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam dan Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, maka tidak dapat diingkari kalau Al-Qur'an juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kitab-kitab sebelumnya. Apakah akal akan memustahilkan atau menolak akan turunnya Al-Qur'an? Tentu tidak. Bahkan akan dapat memastikan turunnya Al-Qur'an itu. Kemudian poin terakhir dalam dalil akal ini adalah poin kelima, berbagai pemberitaan yang diberitakannya telah diteliti dan dipelajari dan hasilnya pun benar-benar sesuai dengan apa yang telah ia beritakan. Bahkan berbagai berita yang disampaikan pun telah diteliti dan dipelajari dan hasilnya sama dengan apa yang diceritakan. Hukum-hukum, ajaran-ajaran dan perundang-undangannya telah diuji cobakan sehingga mewujudkan segala sesuatu yang diinginkan berupa keamanan, keperkasaan dan kemuliaan suatu negara serta menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan sebagaimana telah dicatat oleh sejarah para khulafaur rasyidin. Lalu dalil apa lagi yang akan dihadirkan setelah dalil-dalil di atas yang membuktikan bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang telah dia turunkan kepada manusia pilihannya, yaitu Rasul pamungkas atau penutup sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkas yang apa yang ingin ditiberatkan adalah Al-Quran diimanin bahwasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu maka kita akan terdorong untuk membacanya, menghafalnya, gitu kan. Seperti itulah cara membaca dan cara mengamalkannya, Allahu a'lam. Baik, kita masuk ke pertanyaannya. Saya tidak janji, tapi insya Allah dengan izin Allah bulan depan, pertemuan kita yang akan datang, insya Allah nanti saya kalau tidak salah pernah susun tentang ulumul Quran. Ada beberapa berhubungan dengan Al-Quran, pembagian-pembagian surahnya, kemudian fungsi-fungsi Al-Quran, beberapa kisah-kisah yang ajaib yang berhubungan dengan Al-Quran. Allahu alam, kalau di laptop saya masih ada, tidak hilang, tidak terhapus, saya akan bacakan nanti. Insya Allah saya minta panitia ingatkan saya itu. Tapi kalau sudah tidak ada di laptop saya nggak bahas. Kita lanjutin bahasan lagi, karena itu harus disusun baru gitu. Pertanyaan saya minta sesuai dengan materi ya. Bisa nggak? Jangan lagi nanya aneh-aneh ya. Kita bahas tentang Al-Quran, bukan rumah tangga,
bukan perceraian, bukan lagi masalah bank konvensional berputar-putar di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah fadilah yang kita dapat sama dengan membaca Al-Quran digital? Al-Quran digital ada di dalam HP. Besar kemungkinan HP kita bawa ke kamar mandi, kita letakkan di kantong belakang, dan bahkan terkadang mungkin letak HP itu lebih rendah daripada kaki. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah kita berdosa? Ulama berkata, dibedakan antara mushaf yang murni mushaf, murni Al-Quran, apapun sifatnya, kertaskah, elektronika. Kalau dia murni Al-Quran, hukum mushaf berlaku padanya. Orang junub tidak boleh sentuh, orang yang sedang haid dan nifas tidak boleh sentuh, gitu kan? Tidak boleh dibawa ke tempat-tempat yang tidak mulia seperti WC, gitu kan? Itu kalau murni mushaf. Tapi kalau dia bukan murni mushaf, seperti program yang ada di Al-Quran, di HP sekarang, dikenal ini HP, memang dalamnya ada Al-Quran, gitu kan? Tapi dia bukan dikenal sebagai Al-Quran, maka ulama sepakat, jumhur yang saya tahu pendapatnya, itu tidak dianggap sebagai mushaf, tidak berlaku padanya hukum mushaf, karena setiap saat antum bisa hapus, ya kan gitu. Setiap saat antum bisa pakai program-program, dan utamanya bukan dia. Kalau Al-Quran digital, memang betul-betul dia itu murni, seperti ada yang dijual khusus memang, gitu kan? Memang Al-Quran semua isinya, maka berlaku padanya hukum mushaf yang kertas, gitu kan? Seperti itu cara memahaminya. Ini yang Allahu alam yang saya tahu dari para ulama. Jadi kalau masalah fadilah membaca, sama saja hukumnya, sama saja hukumnya. Ini kan izin Allah, insya Allah sama pahala yang didapatkan. Tadi disebutkan bahwa Al-Quran menantang dari bangsa jin dan manusia untuk membuat ayat yang sama dengan Al-Quran sebagai bukti kebenaran Al-Quran. Pertanyaan, seperti apakah yang dimaksud dengan semisal Al-Quran itu? Artinya dibuat, mereka bisa datangkan enggak seperti Al-Quran itu, ayat-ayatnya, tuntunan-tuntunannya, hukum-hukumnya ada di dalamnya, gitu kan? Jadi banyak pujangga-pujangga Arab dulu di Jazirah Arab di Mekah itu yang ahli sekali dalam menyusun menyusun syair-syair. Ya, tetapi mereka tidak bisa sama sekali menantang Al-Quran. Itu kan seperti orang terpintarnya Mekah dulu pernah mendatangi Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, hai Muhammad, kalau kau butuh perempuan maka kami nikahkan kamu. Kalau kau mau kerajaan, kami berikan kerajaan untukmu. Kalau kamu mau berkuasa, mau harta, kami berikan harta kami, kamu jadi kaya. Kalau kau mau jadi raja, kami angkat kamu jadi raja. Yang penting jangan sampai kamu merusak hubungan dengan kerabat-kerabatmu gara-gara apa yang sedang kamu bawain. Kata Nabi SAW, kamu sudah selesai? Dia bilang, iya sudah. Nabi SAW bacakan 20 ayat Al-Quran saja. Dibacain surat Al-Quran. Setelah selesai dibaca, orang ini pun akhirnya bingung, belum pernah mendengar Al-Quran secara langsung dari lisan Nabi SAW. Dia pulang lalu dia mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai Quraisy, ada saran saya tentang Muhammad ini. Kata mereka apa? Kalian beriman padanya. Ini orang terpintarnya Quraisy. Lalu berkatalah orang-orang Quraisy, kami nggak mau beriman. Kami utus kamu bukan untuk kami beriman. Loh, karena yang dia ucapkan itu benar. Yang dia ucapkan yang paling tingkat tinggi sastranya itu tidak bisa terkalahkan. Dan yang paling rendahnya dari adapun bahasa sederhana dalam Al-Quran sudah cukup menjelaskan. Jadi nggak bisa dibantah gitu. Kata orang ini padahal dia penyair terkenal gitu kan. Kemudian dikatakan oleh orang-orang, kami nggak mau. Oke, kalau kalian tidak mau, biarkan dia berdakwah. Kalau dia terkenal betul apa yang dia sampaikan, nama kalian harum orang-orang Mekah. Biarin aja, untuk apa kalian perangin? Mereka bilang kami juga tidak mau. Baik, kalau kalian tidak mau, paling sederhana yang bisa dipahami orang, ya itu kalian mengatakan dia penyihir. Maka mereka pun mengatakan penyihir. Padahal itu kebenaran, gitu kan? Padahal itu adalah kebenaran. Seperti itu. Jadi memang tidak bisa mereka datangkan Al-Quran. Allah SWT menantang masalah itu. Karena setiap tulisan ditulis oleh siapapun pasti ada expire-nya. Nggak ada buku yang bisa bertahan 1400 tahun lalu diterapkan sekarang. Kalau tulisan manusia itu nggak mungkin. Pasti kalau kita susun satu kalimat pun, kita susun apapun tetap akan tertinggal, expire, gitu kan? Tapi Al-Quran tidak. Itu yang dimaksud. Jadi mendatangkan seperti kalimat-kalimatnya, kekandungan hukumnya, ya kan gitu. Banyak ya hukum tajwidnya, cara baca dalam bahasa Arab, susunan kosakatanya yang berisi dengan sarf dan nahwunya. Bagaimana fathah, bagaimana kasrah, fungsi-fungsi bahasa Arabnya semua seperti itu.
Apakah Al-Quran yang telah dipalsukan oleh orang-orang Syiah tidak masuk dalam kategori semisal Al-Quran? Tidak dikatakan seperti itu sebenarnya. Ya. Karena mereka mendatangkan Quran cuma diubah beberapa ayat. Mereka bukan datangkan baru. Orang Syiah tidak mendatangkan hal yang baru. Hal yang lama sebenarnya Quran, cuma ditambahin ayat-ayat. Ciri-cirinya ayat-ayat Syiah itu mereka nambah namanya Ali, namanya Fatimah, namanya Husain, gitu kan? Itu yang ditambah dalam ayat-ayat Al-Quran. Saya tidak terlintas sekarang jenis-jenis ayatnya, tapi saya pernah pelajari secara khusus tuh. Ada beberapa ayat-ayat yang mereka susun, kemudian mereka tambahkan nama-nama ini gitu. Jadi itu bukan mendatangkan semisal Al-Quran, karena Al-Quran sebenarnya yang mereka ganti, gitu kan? Kalau mendatangkan semisal itu memang dia buat baru. Dia buat baru dari nol sama sekali kata-kata lain yang disusun sama dia, gitu kan? Seperti itu. Tapi ini semua tidak mungkin terjadi, gitu. Tidak mungkin terjadi. Allahu a'lam. Dan ini nanti akan ada kita bahas lebih jauh di mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kayaknya belum kan ya? Belum masuk beriman kepada Rasul. Nanti akan ada bahasan. Pada saat kita bahas ada mendekati 1000 mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tapi kita akan bahas mungkin 20 atau 30-nya insya Allah. Bagaimana hukum transaksi saham di bursa efek? Saya baru bilang tadi. Tanya sekitar Quran. Apa transaksi apa yang ditanyain? Kalau transaksi saham, dalam Islam transaksi saham dibolehkan asal transaksinya jelas. Yang pertama, perusahaan yang sedang kita ingin transaksi membeli sahamnya itu perusahaan yang jelas statusnya. Karena dalam Islam tidak ada yang samar-samar, semua transparan dalam ekonomi. Nggak boleh ada yang tersembunyi, gitu kan? Nabi SAW melarang membeli buah yang masih bergantung. Nabi SAW melarang transaksi yang mulamasa, hanya nyentuh, udah saya mau beli aja. Nggak boleh, harus jelas, diperiksa, dicek, kan gitu. Jelas perusahaannya, produknya yang dijual juga jelas, tidak berhubungan dengan haram dalam agama kita. Dan sistem yang dipakai jelas, gitu. Jadi kejelasan perusahaan sendiri tidak samar, bukan hanya sekedar promosi buat kertas segala, tapi ternyata tidak ada perusahaannya. Kemudian yang kedua, produk yang dijual itu juga tidak haram, halal dalam agama Islam. Yang ketiga, sistemnya tidak berhubungan dengan yang diharamkan. Kalau 3 hal ini ada, silahkan Anda beli sahamnya, tidak ada masalah. Anda beli saham, musahamah dalam Islam ada babnya khusus dalam masalah fikih. Anda boleh ikuti di YouTube, ada ceramah saya di kitab Bulughul Maram. Waktu saat kita membahas bab jual beli, banyak panjang lebar itu nggak ada masalah. Itu kan asal memang produknya halal. Nabi SAW transaksi di pasar Yahudi, membeli produk mereka. Itu kan, tapi produk itu jelas halal, jelas juga siapa yang jual, memang pemiliknya, dan sistemnya transaksi, ya dan biad, ini uang, sini barangnya, kan gitu. Jadi Nabi SAW transaksi itu nggak ada masalah. Tapi kalau antum transaksi dengan hal-hal yang haram, minimal ada sistemnya berhubungan dengan masalah haram, gitu kan. Termasuk tidak boleh kita membeli produk kalau tidak jelas. Nggak ada produknya. Ini ya, produk ini saya jual sama Anda ya. Nanti saya bawain, sini uangnya dulu. Boleh nggak? Nggak boleh dalam Islam. Antum bawa barangnya, saya beli. Kecuali memang antum amanahkan lain ya, bukan transaksi jual beli. Saya titip uangnya, tolong beliin, itu boleh. Tapi kalau transaksi jual beli dia nggak punya produknya, mana bisa? Nggak boleh dalam Islam, gitu kan? Masalah apa lagi nih? Al-Quran, taib. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Mohon penjelasannya. Al-Quran menyempurnakan dari sisi hukum, kemudian dari sisi jumlah ayat, ya, jumlah ayat dan keterangan yang tidak dijelaskan di buku-buku sebelumnya. Seperti kasuistik misalnya, Al-Quran datang menghapus hukum sebelumnya. Nabi Musa AS di zaman beliau, hukumnya apa kalau orang mau bertaubat? Kalau buat dosa besar, bunuh diri. Nabi Musa mengatakan faqtulu anfusakum, disuruh bunuh diri kalau taubat. Jadi kalau zaman Nabi Musa AS orang buat dosa besar, selain istighfar, bunuh diri. Dihapus dalam Quran itu. Kita nggak butuh bunuh diri, gitu kan? Di zaman Nabi Isa AS ada pengharaman untuk mengkonsumsi lemak hewan. Tapi di dalam Islam boleh, asal hewannya halal, gitu kan? Jadi ada banyak yang tidak boleh mereka lakukan, dihapus, dibolehkan dalam Islam, gitu kan? Ada juga yang mereka dibolehkan, dihapus oleh Al-Quran, diganti dengan hukum yang lain. Jadi Allah SWT menyempurnakan hukum-hukum kitab sebelum, gitu kan?
lalu menjadi penambah. Al-Quran adalah ayat kitab dari langit, disepakati ulama yang paling banyak ayatnya, yang paling banyak jumlah ayatnya. Allah SWT karena menjelaskan tentang kisah sebelum kita, kemudian kesalahan-kesalahan ahli kitab, kemudian apa yang terjadi di zaman Nabi SAW dari peperangan, dari pernikahan Nabi SAW, kasus-kasus para sahabat, kemudian juga apa yang akan terjadi nanti, tanda-tanda hari kiamat, kemudian juga masuk ke masalah surga dan neraka. Lengkap semuanya, gitu kan? Lengkap semua. Apapun yang terjadi turun semua. Umumnya Taurat dan Injil itu banyak menceritakan tentang umat sebelum, gitu kan? Kemudian apa yang akan terjadi nanti. Kalau apa yang sedang terjadi di zaman Nabi mereka itu tidak, hampir dikatakan sedikit sekali ayat yang turun. Sementara kita tahu kalau di Al-Quran Nabi SAW waktu akan menikah dengan Zainab, ya, mantan istrinya Zaid, diceritakan dalam Al-Quran, gitu kan? Kisah tentang terfitnahnya Aisyah berzina dengan Safwan diceritakan dalam Al-Quran. Kasus ada sahabat yang sedang bertengkar suami istri, diturunkan tentang masalah surah At-Talaq, menjelaskan, gitu kan, hak-hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi yang sedang terjadi pun di zaman Nabi SAW dirincikan. Peperangan, kenapa di Uhud dikalahkan, lalu apa pelajaran yang bisa diambil, bagaimana Allah turunkan malaikat di Badr, gitu kan, bagaimana kisah tentang perang Khandaq, Hunain, pembebasan kota Mekah, dan banyak sekali hal. Jadi banyak, bahkan lebih dari 40% ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang apa yang terjadi di zaman Nabi SAW. Sementara Taurat dan Injil tidak seperti itu. Kebanyakan membahas tentang masalah umat sebelum, peringatan-peringatan, dan apa yang dijanjikan nanti. Kalau ini sangat kecil persentasenya. Jadi jumlah ayat lebih banyak, gitu kan? Jumlah ayat lebih banyak. Seperti itu gambarannya, Allahu a'lam, yang saya ketahui. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi majelis kita dan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Allah angkat derajat kita dengan majelis ilmu ini insyaAllah, dan juga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan ilmunya. Semua orang yang sakit akan disembuhkan dengan Allah, orang yang terlilit utang dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwas sekalian, kita yakin Allah Subhanahu wa taala sekarang sedang melihat kita, maka doa kita insyaallah bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pundak kita semua ada malaikat raqib dan atid. Kalau yang hadir sini bisa 200, 300 orang atau mungkin bahkan 500 orang, berarti di pundak kita semua ada 500 raqib dan 500 atid yang siap untuk menjadi saksi. Kita memohon kepada Allah yang zat maha hidup, yang maha murah, untuk menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana kita disatukan di masjid yang mulia ini. Pada benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ikhwah, satu hal lagi saya mau sampaikan. Saya pernah menjanjikan kalau setiap pertemuan akan ada pembagian buku Minhajul Muslim. Mohon maaf, perjanjiannya dibatalkan. Oh iya, karena pernah saya bagikan sekali, kemudian pada saat saya tanya teman-teman panitia, sudah terlanjur saya keluar baru ditanya, ternyata beberapa buku masih ada. Setelah itu sekarang sudah habis, gitu kan. Maka saya berpikir mungkin saya berhentikan perjanjian itu, karena itu sudah sampaikan di umum, gitu kan. Kemudian yang kedua ikhwah, tolong teman-teman yang hafal Quran, ada masjid di Indonesia di Sydney, ya, di Australia. Itu kebetulan sekarang pergantian pengurus total, dan yang pegang sekarang itu rata-rata anak-anak muda, dan saya sudah 2 kali mengisi pengajian di sana. Mereka butuh imam yang hafal Quran dan bisa mengajar di sana. Dikontrak selama 2 tahun. Kalau antum ada kenal ikhwah, insyaallah yang siap untuk itu, dia akan langsung saya hubungkan dengan kepala panitianya, yaitu orang Indonesia, gitu kan. Dikontrak selama 2 tahun, dan insyaallah juga akan ada mukafah di situ yang cukup untuk dia. Kalau dia sama keluarga juga diizinkan berangkat insyaallah. Mungkin begitu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.